Hai hai, selamat pagi, selamat hari Jumat. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Seperti biasa kita mau lihat kartu apa yang akan keluar untuk kita pagi ini di Morning Talk. Wow, sangat agresif. Langsung keluar. Kabar teman-teman, pagi ini tadi aku udah sempat jalan pagi, lumayan dapet 4 ribuan langkah. Jadi sebenarnya aku itu setiap hari menargetkan kurang lebih 6.000 sampai 8.000 langkah. Cuman sejak pindah tempat baru, terus ada karantina ini, jadi makin lama makin kurang. Tapi bersyukur sih, maksudnya biasanya jadinya turun pernah sampai cuma 2.000 langkah setiap hari, yang ada makin gendut. Tapi sekarang udah bisa sampai 4.000. Uh, sudah bisa nemuin ritme dan jalanan-jalanan yang nyaman untuk dilewatin. Teman-teman gimana selama masa ini, apa yang kalian lakukan untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan batin? Share ya, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Untuk yang baru ketemu channel aku, selamat datang. Ini adalah Morning Talk. Di sini kita ambil kartu, kemudian jadikan apa pesan kartu ini sebagai renungan di pagi hari sampai the rest of the day, sisa di hari ini. Dan setiap minggu, kalau kehidupan mengizinkan, kalau tubuh mendukung, kalau kesibukan juga nggak banyak, aku bisa bikin pick a card general untuk pesan semesta. Tuh. Kita udah dapat ini cakep banget, artinya juga bagus banget, artinya happiness, kebahagiaan, nectar of life, manisnya kehidupan. Tapi kita lihat ya, dia itu ditemenin sama apa? Independence, yay. Jadi kebahagiaan sejati itu, ini singkat banget sih, ini bisa jadi video yang sangat pendek karena pesannya sangat ringkas. Kamu bisa merasa bahagia kalau kamu sudah bisa mengenal yang namanya kebebasan sejati, kemandirian sejati. Kebebasan sejati dan kemandirian sejati itu seperti yang mungkin aku kadang-kadang suka selipkan di beberapa video ya. Bagaimana pentingnya kita tidak bersandar dengan apapun atau siapapun, uh, kecuali kepada yang maha kuasa gitu. Jadi alangkah sebenarnya hidup itu kan banyak banget ilusinya loh teman-teman. Saking misalnya masyarakat melakukan sesuatu dan banyak yang melakukan hal tersebut, maka kita menganggap itulah yang benar. Nah, aku harap buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel aku, udah mulai punya kesadaran atau sedikit paham bahwa apa yang kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali yang namanya halusinasi kehidupan ya, halu gitu. Orang suka melihat bahwa ketika kamu punya seseorang, atau ketika kamu punya pasangan, atau ketika kamu tidak sendirian, itu lebih enak gitu. Padahal kebahagiaan atau kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika kamu secara mental itu tidak membutuhkan siapa-siapa. Pasti juga di antara teman-teman juga udah pernah ngerasain fase dimana kita bergantung banget gitu sama orang. Entah kita bergantung sama orang tua, bergantung sama saudara, bergantung sama sahabat atau teman atau pasangan atau malah anak. Dan kita bisa bisa ngerasain ya, rasa aman yang ditimbulkan dari rasa ketergantungan itu adalah rasa aman yang palsu. Artinya aman ketika orang atau objek yang kita gantungin itu ada, tapi kalau mereka pergi, lalu kita crumbling down, kita runtuh. Maka di sini diingetin lagi, belajar untuk pelan-pelan melepas ketergantungan itu.
bergantung hanya kepada diri. Dengan bergantung kepada diri dan Tuhan itu ya, kita jadi punya rasa percaya diri yang sehat. Kita jadi pede, kita jadi kuat dari dalam. Sehingga ketika orang-orang yang kita sayangi pergi, atau hal-hal yang kita cintai pergi gitu, atau ada perubahan hidup, kita tidak terlalu terpukul, kita tidak terlalu ikut tersapu atau tergoncang. Pasti paham maksud aku ya. Jadi ya juga sama aja, kita sebagai manusia punya punya kepengenan gitu untuk selalu bersama seseorang, dan itu indah gitu. Cuman tetap harus aware, tetap harus ingat bahwa kapanpun dia atau kita bisa dipisahkan oleh kehidupan. Makanya meskipun kita sama-sama, meskipun kita berpasangan, atau meskipun kita berkeluarga, kita punya orang tua, atau kita adalah orang tuanya, selalu ingat bahwa orang-orang yang kita cintai ini adalah juga seorang individu yang punya jalan hidup sendiri-sendiri, punya misi jiwa sendiri, punya amanah sendiri dari Tuhan yang tidak bisa kita paksakan untuk selalu berjalan beriringan bersama kita, gitu ya. Jadi ya nanti ke buat teman-teman ya, misalnya yang sangat mengharapkan punya pasangan, mungkin aku bisa sampaikan ketika kamu pun berpasangan, kamu adalah dua orang individu, bukan satu orang individu. Artinya kamu dan pasanganmu punya masing-masing punya pikiran yang berbeda, masing-masing punya jalan hidup yang berbeda gitu. Kalian bisa diketemukan, mungkin ada sesuatu yang memang ketika kalian bersama itu akan bermanfaat bagi alam semesta. Jadi intinya penting untuk selalu balik lagi, semua-muanya itu kita tentukan sendiri. Kita ingin mengambil keputusan penting, konsultasikan kepada nurani sendiri, tidak kepada orang lain. Kita ingin kecuali kalau misalnya kamu memang berkeluarga tentu, tapi intinya kamu harus ambil keputusan itu, nentuinnya sama kamu sendiri, baru setelah itu kamu komunikasikan ke orang-orang yang mungkin akan terdampak oleh keputusan kamu. Kurang lebih gitu ya. Jadi ya kebahagiaan ini sejati ya, hidup akan terasa sangat ringan, sangat manis, sangat bermakna, dan maknanya itu yang menyenangkan kalau kita bisa ngapa-ngapain itu sendiri. Kalau traveling deh, contoh traveling itu kalau rame-rame fun, enak, dan kadang-kadang ringan di ongkos juga gitu, dan rasa-rasa aman. Tapi pasti juga ada yang pernah juga ngerasain sebenarnya nggak enaknya juga banyak kalau traveling berdua atau bersama-sama, karena kamu harus kompromis, kamu harus berkompromi dengan teman-teman seperjalananmu, kamu nggak bisa bebas untuk explore ke tempat-tempat yang kamu suka gitu ya. Selalu ada keterbatasan ketika ada orang lain. Tapi ketika kamu solo traveling, jalan-jalan sendiri kan, nggak peduli mau pulang jam berapa, mau kemana gitu, kamu puas gitu. Kamu dipaparkan oleh kehidupan dengan lingkungan sekitar itu tanpa batas ketika kamu sendirian. Sama juga gitu. Makanya buat yang juga selalu merasa kayak, oh enak ya kalau udah ketemu jodohnya nikah gitu. Tapi ketika pun kita menikah, kita juga harus punya space agar kita tetap merasakan kebebasan sebagai jiwa gitu. Karena jiwa pada fitrahnya itu tidak terbatas, unlimited. Jadi harus punya rasa bebas. Ketika misalnya berpasangan pun, buat teman-teman yang juga punya pacar, kasih space ke pacarnya. Jangan terus-terusan misalnya di ajakin ketemuan, atau di apa ya, kasih jeda untuk mereka be themselves. Kamu pun juga akan merasa lebih nyaman ketika kamu sering berada di dalam dirimu sendiri gitu ya. Intinya kurang lebih kayak gitu. Ketika kita mandiri, kita nggak bergantung sama apapun, maka kebahagiaan sejati itu bisa dirasakan. Ini bisa berlaku untuk yang punya pasangan atau yang tidak punya pasangan pun juga bisa gitu ya. Karena sering juga aku
masih sampai sekarang aku sering banget dengar orang suka bilang, wah lo enak ya udah punya pasangan, nih aku masih jomblo. Nah dulu juga pernah ada tuh yang nanya, enakan jomblo atau nikah, enakan punya pasangan atau enggak gitu kan. Aku bisa bilang dua-duanya ada enaknya ada enggaknya. Aku pun dulu waktu tidak punya pasangan juga merasakan kayaknya enak ya kalau punya seseorang dalam hidup kita. Tapi aku juga merasakan sendirian itu enak banget juga gitu. Jadi memang ada enak ada enggaknya. Samalah kayak orang yang punya anak dan tidak punya anak, pasti ada enak ada enggaknya gitu. Jadi ya nggak bisa di hidup ini kita nggak bisa hanya enaknya aja karena nggak enaknya itu adalah pembelajaran. Ya, yeah, so again be independent. um, Jangan mengandalkan siapapun di luar diri kamu dan Tuhan. Ketika orang lain mau minta tolong ya, of course say thanks, terima kasih karena itu juga ada perpanjangan tangan Tuhan. Tapi jangan pernah berharap lebih terhadap manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan karena manusia juga manusia. Mereka punya banyak penderitaan, beban, dan sama-sama bingung sama kayak kita. Thank you for watching. Semoga hari ini menyenangkan buat teman-teman. Semangat buat yang nggak enak badan, jaga kesehatannya. Stay positif, stay optimistic. Percaya bahwa apapun yang terjadi sekarang itu sudah yang terbaik. Bye-bye.